Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Mendeley ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi reference Mendeley ya. Kemudian juga ada Mendeley Sheet juga sudah kita bahas cara mendownload dan menginstalnya di Microsoft Word. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mendeley ya, dimana di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya itu saya lupa menjelaskan tentang web importer. Fungsi dari web importer ini kita dapat mensitasi sebuah artikel di website atau di YouTube ya. Kita langsung saja klik saja web importer. Ini sifatnya nanti letaknya akan berada di browser kita ya. Kita klik saja get web importer for Chrome. Ya, jadi ini nanti akan diletakkan di web importer, di Google Chrome-nya ya. Kita add extension-nya. Oke, ini sudah berhasil ditambahkan ke dalam Chrome. Jadi di sini bisa kita lihat kita tambahkan mana tadi, ini ya, kita pin saja Mendeley web importernya sehingga nanti tampil di sini ya. Oke, itu cara menambahkan Mendeley web importer. Oke, sekarang kita belajar bagaimana mensitasi sebuah artikel menggunakan aplikasi Mendeley. Saya akan coba buka terlebih dahulu Mendeley-nya ya. Oke, ini ya, Mendeley Reference Manager. Oke, nah ini reference manager saya. Kita akan coba memasukkan beberapa referensi dari berbagai sumber ya, baik itu dari jurnal ataupun dari website atau dari sebuah video di YouTube. Ada beberapa cara atau beberapa langkah dalam memasukkan referensi ke dalam Mendeley ya. Yang pertama ada kita masukkan sebuah artikel yang ada di dalam komputer kita, atau menggunakan cara manual atau mengimport library ya. Kita akan cara yang pertama dulu. Ini menggunakan file atau artikel yang sudah kita download pada sebuah jurnal ya. Kita klik saja. Nah, di sini saya sudah mendownload artikel ya. Di sini ada contoh artikel ya yang sudah saya download di sebuah jurnal ya. Ini contohnya. Jadi kita pilih saja artikel yang sudah kita download sebelumnya, kemudian pilih open.
Oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Saya kita sudah memasukkan sebuah artikel ya dengan judul Decision Support System penjualan menggunakan metode Simple Moving Average. Nah, ini ya. Ini bisa kita lihat. Ini adalah nulisnya, abstrak dan sebagainya ya. Jadi sudah masuk ke dalam Mendeley kita. Itu cara yang pertama. Atau kita juga dapat membuat sebuah folder saja ya, biar ini Anda nanti bingung kok banyak amat ya. Saya coba masukkan misalkan contoh saja ya. Saya buat folder contoh. Oke, di sini belum ya. Contoh. Oke, ini ya sudah masuk sini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah kita pilih add ya, file from computer, kemudian pilih artikel yang ingin dimasukkan ya. Oke. Ini sudah berhasil kita masukkan ya artikel yang sudah kita download sebelumnya. Berikutnya kita juga dapat memasukkan secara manual ya referensi yang kita mau. Misalkan kita klik sini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan misal di sini referensi tipenya apa ya? Apakah jurnal artikel atau buku dan seterusnya ya. Nah, title-nya, judulnya, penulis, jurnal penerbitnya apa ya, tahun dan sebagainya. Nah, tapi akan lebih sulit lagi atau lebih lebih sulit kalau kita masukkannya secara satu persatu. Ada cara yang lebih mudah dengan cara kita masukkan DOI-nya ya, DOI dari sebuah artikelnya. Saya coba masuk dulu ke sini ya. Misal saya mau memasukkan saya pakai jurnal informatika ya. Sebentar. Oke. Di sini contoh. Nah, ini ada artikel saya, coba ya. Kita klik saja di sini ya. Satu contoh saja. Tapi contohnya narsis nggak apa-apa ya. Oke. Nah, di sini ada contoh artikel saya yang saya terbitkan di Jurnal Informatika Dharma Jaya. Kita cukup copy DOI-nya ya. Klik kanan, copy link address. Oke. Sekarang setelah DOI-nya kita copy, kita masuk lagi ke reference manajernya. Ya, tadi kita pastekan ke sini ya. Oke, ini ya sudah kita pastekan. Tinggal kita klik lookup metadata. Tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis judulnya, nama pengarangnya, nama jurnalnya, tahun, halaman, volume, isu, bulan, tanggalnya, abstraknya tidak termasuk. Nanti bisa Anda tambahkan secara manual. Ya, nah itu cara untuk masukkan
metadatanya secara otomatis ya. Oke, jika sudah terisi semua, baru kita pilih add entry. Tunggu. Coba refresh dulu lagi. Oh, masuk ke mana dia? Tunggu ya. Oh, masuk ke sini dah. Sorry. Kita klik saja ini ya. Kita pilih, kita masukkan ke sini ya. Tadi belum milih ininya. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Ke folder contoh tadi. Oke, berikutnya kita juga dapat menambahkan sebuah referensi menggunakan import library. Sebelumnya kita di sini ada beberapa tipe ekstensi, ada yang btext, endnote, dan RIS ya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Misalkan kita masuk saja ke di sini ada beberapa jurnal yang memfasilitasi apa namanya dalam hal mensitasi artikelnya ya. Nah, di sini tidak ada. Coba saya lihat lagi di oke ya. Kita buka saja contoh dari jurnal dari Google Scholar ya. Misalkan sistem informasi, misalkan kita cari sebuah artikel judulnya sistem informasi. Nah, di sini ada situ ya. Kita klik saja di sini. Nah, ini ada beberapa format yang bisa kita gunakan. Nah, contoh misalkan kita ambil saja yang ini ya, referensi manager ya, refman ini ya. Kita klik. Nanti dia akan mendownload dokumen saja ya. Akan ya case Scholar aja ya. Kita save ya. Ini kita kembali lagi ke reference manager, kemudian kita pilih add new, import library, kemudian pilih yang RIS ya. Oke, kita klik saja sini. Tadi sudah kita download ya, ini ya, Scholar RIS yang ada di dokumen tadi yang sudah kita download sebelumnya, kemudian pilih open. Oke. Oke, dia masuk lagi ke sini ya, all references ya. Nah, ini ya, ini sudah masuk ya sistem informasi. Kita bisa saja kita terang ke sini ya. Nah, itu ya. Oke, nah ini sudah masuk ke dalam folder contoh tadi. Nah, itu menggunakan cara import library-nya ya. Oke, kemudian kita juga dapat mencari referensi dari sebuah artikel website ya. Contohnya misal apa ya, Kompas misalkan ya, Kompas. Kita harus cari juga portal berita yang kita anggap terpercaya lah ya, terpercaya. Misal kita ambil tentang ini ya, teknologi internet misalkan. Oke, ini. Oke, kita tutup dulu iklan-iklannya. Misalkan ini aja ya. Klik.
Nah, ini ya. Oke, kita misalkan mau mengambil referensi dari kompas.com tentang Indonesia pasar terbesar game di Asia Tenggara. Nah, caranya kita pilih di sini ada Mendeley Web Importer tadi ya. Kita klik saja. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah di sini sudah ada sudah masuk sini ya. Kita pilih saja di sini. Ini berikutnya kita pilih jenisnya apa, masuk ke folder mana. Misalkan tadi kita ambil folder contoh ya. Oke, kita ambil folder contoh. Kemudian jika kita ingin editnya di sini bisa kita klik sini edit reference. Ini tipenya referensinya web page, titlenya ini betul, autornya. Nah, ini sini autornya namanya ini ya, Sandro Gatra. Sepertinya Sandro Gata ya, Sandro Gata ya editornya ya. Nah, ini kita copy saja ya. Nah, kita masukkan ke sini. Sorry. Oh, bisa di copy. Oh, ini aja deh. Kita masukkan sini. Oh, sorry, kebanyakan. Oke, sini ya. Ini nama depannya terlebih dahulu, koma. Oke, nah, ini ya, Sandro Gatra. Kemudian ini publishnya di Kompas ya. Oke, nah kalau sudah selesai di website ya, saya tidak perlu. Oke. Oke, kalau sudah kita pilih add ya. Oke, sudah di masukkan ke dalam referensinya. Kita cek apakah sudah ada. Oke, sini ya sudah ada. Nah, ini tahunnya belum ada, kita bisa edit ya. Tadi di tahun 2000. Oh, jauh tidak ada tahunnya di sini memang ya. Oke, sudah. Date aksesnya sudah oke, nggak apa-apa. Oh, ini tahun 2022 ya, 2022 tadi ya. Oke, 2022. Oke, sudah selesai. Oke, nah ini sudah ya 2022. Next kita coba lagi misalkan kalau tadi website, sekarang kita mau mencari referensi dari Google Book. Nah, ini sudah ya. Kita contohkan mau mencari referensi dari Google Books. Misalkan saya coba ambil buku saya. Nah, ini ya. Tunggu sebentar. Oh, sudah. Oh, oke, ini ya bukunya. Nah, ini ada dua cara mengambil referensi, yang bisa menggunakan Mendeley reference ya, atau kita juga dapat menggunakan fitur yang sudah ada di Google Book-nya. Tutup dulu.
di sini ada create citation ya. Ini hampir sama seperti import library tadi ya. Ya, kita tinggal pilih yang reference manajernya, copy pastekan di sini tadi ya, menggunakan ini. Oke ya, atau mau cara yang lebih mudah tadi seperti ini. Nah, kita pilih ini ya, menggunakan web importer tadi. Kita mau letakkannya di sini. Oke, kemudian kita ada dua pilihan ya, mau jurnal artikel atau web page. Misalkan ini ya, jurnal artikel, kita edit referensinya. Oke, misalkan kita pilih yang book ya, kita pilih yang buku ya tipenya. Kemudian titlenya ini, oke, ini nama autornya, publikasi 2021. Oke, kalau sudah semua diisi ya, tadi mana ya, oke, publisher oke, kalau sudah klik add. Oke, sudah selesai, kita masukkan, kita lihat lagi, cek lagi. Oke, sini sudah ini ya, masuk ke di sini. Kalau mau diedit, ini source-nya belum tampil. Oke. Source-nya dia kalau di sini masuk ke layarnya nih sudah. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah, nggak apa-apa, nggak ada ininya juga, nggak apa-apa ya. Oke, Google Box ini kalau mau dihapus juga bisa ya. Oke, ini filesnya ada. Oke, ini sudah selesai, kita tutup saja. Oke, nah ini sudah berhasil kita masukkan ya. Nah, sekarang setelah dari Google Book, kita juga dapat mengambil dari YouTube ya. Misalkan kita cari yang seminar IT teknologi misalkan. Ini 2 tahun yang lalu, kita cari yang ini apa tentang sebentar, yang mana ya. Nah ini ya, ini 1 tahun, nggak apa-apa deh ini ya. Sorry, kita pilih dulu filter ya, filter Creative Commons supaya tidak kena ini ya, copyright. Nah ini aja deh, apa ya, contoh saja ya. Oke. Now, I'm not going to tell you to start a dropshipping business on Amazon FBA or an agency. Far from it. I'm actually going to Oke, kita lihat ada nggak di sini ya. Oke, misalkan kita pilih yang ini ya. Kita pilih sini web importernya. Oke, nah ini sudah ada ya. Masuk ke sini saja. Oke, nah, ini bisa kita edit ya. Nama ininya, tipe referensinya kita pilih yang television broadcast. Oke, ini judulnya ya,
seminar nasional gitu ya. Oke, ini tidak disebutkan namanya. Siapa ini, bapak ini saja ya, Mundakir. Oke, tahun ini 2021. Oke, 2021 ya. Bulan Agustus ya, 8 tanggal 31. Oke, ini sudah. Oke, kalau sudah klik add saja ya. Nah, oke, tutup. Kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini ya, ini sudah masuk ya, referensi dari YouTube. Oke, ini bisa kita rubah nih seharusnya. Namanya kita ubah dulu ya. Ini nama depannya. Oke. Ya. Sekarang kita aplikasikan referensi ini ke dalam Microsoft Office Word ya. Kita buka dulu. Oke, saya ambil contoh, misalkan mana ya, ini. Oke, ini contoh saja ya, contoh saja. Saya mengambil teksnya sini ya. Ini contoh ya, bukan untuk ditiru. Contoh misalkan saya mau menggunakan teks ini ya. Jadi kalau Anda nanti harus betul-betul oke, ini contoh saja. Ya, misalkan kita ingin setelah kita kutip, kita dapat masukkan referensinya di naskah ini ya. Entah misalkan saya letakkan ada di sini ya. Kita ke menu references, start. Oke, pilih Mendeley Sheet ya. Oke, tadi kita buat di folder contoh ya. Nah, sini ya. Ini referensi yang sudah kita inputkan ke dalam Mendeley tadi. Contoh misalkan di sini ya, ini contoh saja ya. Misalkan saya masukkan ini ya. Misalkan buku saya masukkan insert 1 citation. Oke. Kemudian kita juga dapat merubah stylenya ya, change citation style. Misalkan saya maunya menggunakan tergantung ya nanti ya Anda mau menggunakan yang mana gitu ya. Misalkan ini ya. Oke, ini ya yang tipe IEEE ini ya. Oke, sekarang misalkan saya masukkan lagi di sini ini ya, klik, pilih insert 1 citation. Oke, sudah. Ini lagi misalkan kita mau yang mengambil yang ini ya, klik lagi insert citation. Ya, satu lagi ya, kita masukkan 4 citation ya.
ini. Oke, kemudian insert. Ini sudah kayaknya tadi ya. Oh, sudah ya. Dan ini belum. Oke, ini kita bisa masukkan lebih dari satu ya. Satu aja tapi spesial. Oke, kita sudah berhasil mensitasi artikel yang sudah kita letakkan di Mendeley, kemudian kita implementasikan di Microsoft Office Word. Berikutnya, setelah kita mensitasinya, kita juga bisa membuat daftar pustakanya ya. Jadi misalkan, nah ini cara simpelnya membuat daftar pustaka. Misalkan di sini insert, nah ya, pilih saja yang tanda 3 sini ya. Kemudian pilih insert bibliografi, atau dari sini pun sebenarnya bisa ya. Kita pilih insert bibliografi. Kita pilih saja ya ini ya. Continue. Oke. Nah, di sini sudah masuk secara otomatis. Ini ya, daftar pustakanya. Anda juga dapat memilih citation stylenya juga ya. Ini jadi sama aja ya sebenarnya ya. Jadi ini kita misalkan yang mana ya, Chicago misalkan ya. Nanti berubah juga ya. Nah, di atas pun ikut berubah juga ya. Nah, ini dituliskan menggunakan namanya ya. Nah, tapi biasanya kalau jurnal itu menggunakan yang tipe yang ini ya, IEE ya, satu dia di sini satu, kemudian daftar pustakanya seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang menulis karya ilmiah, baik itu artikel jurnal ataupun skripsi, tesis, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.